terkait dosis ya, kebutuhan cairan ya, kebutuhan cairan pada anak. Ada yang ditanyakan terkait kebutuhan cairan pada anak? Kalau nggak ada, kita lanjut lagi untuk penghitungan dosis pada anak. Ya, ini untuk anak. Sebentar, agak ngeheng ya. Ya, sudah terlihat ya di sini. Ya, penghitungan dosis obat pada anak. Ya, ini contoh kalau pada anak kecil ya, biasanya rentan terhadap obat. Maka kebutuhan obatnya harus berbeda ya terkait dengan dosis. Meliputi karena anak itu kan fungsi hati dan ginjalnya itu belum berkembang secara sempurna karena enzimnya belum berkembang. Contoh nih di sini chloramphenicol. Jika pasien dikasih chloramphenicol, resiko Gray baby syndrome. Ya, ini contoh penghitungannya pada pediatrik ya dengan rumus Young. Untuk usia anak usia 1-2 tahun ya. Jadi dosisnya N per N plus 12 dikali dosis pasien dewasa. Bagaimana contohnya kalau dosis paracetamol 500 mg ya pada per pemberian ya kan 500 mg. Anak usia 3 tahun berarti dosisnya berapa nih? Anak 3 tahun. 3 tahun ya. 3 tahun berarti 3 per 3, aduh saya susah ya kalau pakai mouse, tambah 12, hasilnya berapa? Berarti hasilnya 3 per 15 dikali 500, ketemunya berapa? 3 per 15 dikali 500, 2.500. 3 per 15 kali 500. Tulisannya jelas sekali. Berarti 1.500 dibagi 15 ya. Ya apa enggak? 1.500 bagi 15. Ketemunya 100. Berapa dosis yang diberikan? Berarti 100 mg. Ya. Kok ada yang jawab 1.000? Iya, 2.500 ya. 2.500 dari mana ini? Seratus ya. Hitungannya 100 ya untuk dosisnya. Ya, jadi jangan sampai salah ini untuk dosis yang seperti ini, penghitungan seperti ini karena sangat penting ya, sangat penting ini kalau ini dasarnya penghitungan dosis. Ini untuk pasien anak ya. Kalau usianya itu 5 tahun ya. Iya. 5 tahun berarti kan tinggal 5 per 5 plus 12. Berarti 5 per 17 dikali dosis ya. Kalau anaknya usianya 12 tahun, ya berarti 12 per 12 ya, 24 ya, 12 per 24. Ya tinggal dicoret ya berarti setengahnya. Berarti 250 mg.
eh, dibiasakan untuk penghitungannya main coret-coretan ya, jadi lebih lebih cepat dalam apa proses pengerjaannya. Selanjutnya, nah ini untuk rumus yang lain ada rumus Osberg ya. Ini usia dalam makanya bulan ya. Kalau N itu dalam tahun ya dikali dosis. Usia 2 sampai 12 bulan ya. Ini pakai rumus ini. Tetapi jarang keluar ya soal seperti itu. Yang sering ya penghitungan anak usia 1 sampai 12 tahun. Kemudian rumus menurut Clark ya, ini ada berat badan per 68 dikali dosis. Ya, ada berbagai macam rumus penghitungan, tetapi yang paling sering yaitu pakai rumus Young. Ya, Young itu ya. Kemudian ini ya untuk BSA tadi mungkin sudah Kak rumus yang berlaku untuk dosis sirup tidak. Dosis sirup semuanya ini berlaku. Kan kalau sirup nanti tinggal di apa bagi miliannya. Seperti yang rumus yang sebelumnya ya di materi sebelumnya, rumusnya kan yang ditanyakan, dosis yang ditanyakan dibagi dosis yang tersedia dikali volume sediaan. Kalau sirup kan volume sediaannya kan 5 mili ya, apa, untuk pemberian per berapa ya per 5 mili. Kalau 5 mili 5 mililiter mengandung 5 miligram. Contoh ya ini contoh soal. Tadi hitungannya kan 100 kebutuhan apa ya paracetamol itu 100 miligram. Tapi ternyata tiap 5 mili itu 5 mililiter mengandung 5 miligram ya. Saya anggap seperti itu ya supaya mudah penghitungannya. Tiap 5 mililiter mengandung 5 miligram. Berarti pemberiannya berapa? Ada yang bisa menjawab? 100 5 mililiter setara dengan 5 miligram. Ini tinggal aja 100 dibagi 5. Temennya kan 20 ya. 20 dikali 20 ya berarti 20 sendok takar. Itu saya sengaja ya kalau bikin supaya mudah ya hitungan angkanya. Seperti itu. Kita lanjut ya ke BSA, luas permukaan tubuh. Rumusnya BSA itu dalam meter persegi. Akar tinggi badan kali berat badan per 3.600. Kemudian kalau untuk dosisnya, dosis anak, nilai BSA itu sendiri ya, dibagi 1,73 kg dikali dosis. Itu rumusnya. Nah, ini untuk penghitungan dosis terkait satuan ya sangat sepele tetapi sering salah. Satuan berat badan 1 kg setara dengan 1000 gram. 1 gram setara BSA iya, BSA sering keluar. Untuk BSA dalam P3K itu sering keluar. Karena ini adalah terapannya, hal teknisnya penghitungan ini. BSA-nya berapa? Sama dosis anak ya, dosis anak tapi sistemnya penghitungan BSA. Jadi BSA dibagi 1,73 dikali dosis. Konversi dosis berdasarkan luas permukaan tubuh itu sering sering keluar ya. Ya ini konversi dosis 1 gram setara dengan 1000 mg. 2 gram 2 kali 1000 mg. Ya ini contohnya aja ya. Dan contoh kayak krim 1%. 1% itu 1 gram dalam 100 gram ya. Zat aktifnya 1 gram dalam sediaan krimnya itu 100 gram. Penjelasannya itu seperti itu.
Kalau larutan 1% setara dengan 10 mg per mililiter. Itu khusus untuk larutan. Ini terkait tadi ya rumusnya. Rumus tablet atau kapsul. Jumlah yang diminta dibagi dosis yang tersedia dikali satu tablet. Rumus dasarnya itu sama dengan penggunaan pada obat-obat yang injeksi ya. Kan rumus dasarnya sama. Dosis yang dimintanya berapa dibagi dosis yang tersedia dikali volume. Kalau infus ya kan cairan ya, jadi volume. Ini seorang perawat diinstruksikan untuk menyuntikkan 150 mg penisilin V. Tersedia flakon dalam label 125 mg per 5 ml. Berapa mili yang harus diberikan? Berarti 1500 dibagi 125 mg dikali 5 ml. Karena apa? Karena dosis yang diminta ya kan diminta 150 dibagi sediaannya kan 125 mg dikali sediaannya dalam 5 ml nanti ketemu hasilnya. Sebentar agak ngeheng ya. Ya ini sama ya. Jadi ini kayak soal yang kemarin. Diperlukan larutan betadine 1:2000. Tersedia larutannya 20%. Berapa banyak larutan betadine untuk membuat 2 liter betadine 1:2000? 20% kan 20 per 100. Setara dengan berapa? Per 5. Ya, sesuai rumus. 1 itu konsentrasi yang ditanyakan juga toh. Dibagi konsentrasi yang tersedia 2000. Ya, nanti dikalikan volumenya. Nanti kelihatan hasilnya 2000 ml. Ya, ini hitungan PSA-nya ya. Ini sama yang ada di soal. PSA nah 0,7 maaf 0,4 dibagi 1,7 ya. Kali dosis dewasa 250 maka kebutuhan 58,6. Jadi hati-hati aja. Ya, ini contoh pasien mendapatkan 40 mg dentasimin yang tersedia multidose vial. Berapa miligram yang diperlukan? Kira-kira berapa hasilnya nih? 1 mili ya? Oh ya udah ada jawabannya ya. Kenapa? Kita kadang dari soal itu melihat langsung udah bisa. Dosis sediaannya tuh 80 mg per jam. Sedangkan untuk dosisnya itu sendiri kan setengahnya atau 40. Kalau dari contoh dari Pangsal itu tidak melakukan penghitungan ya nanti salah ya. Tapi kalau dilihat dari soal itu ya, kalau contohnya
4 diberi 40 desesimen ya. Kalau dikasih kembangnya 20 miligram, berarti hitungannya kan 20 per 80 ya, seperempat. Berarti 2 liter dibagi 4 ya, itu 0,5. Nanti ketemu itu hasilnya 0,5 nilai yang dibutuhkan. Mikrofon Ananda tolong dimatikan. Nanti saya cek dulu apakah mikrofonnya nyala.